Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan rapat hari ini yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDIT Bening kepada Bapak Rashid. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Wita dan Pak Ade dan ayah bunda sekalian yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang menciptakan, kemudian mengatur seluruh alam semesta ini, termasuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga pada pertemuan hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari keputusan-keputusan dan kesepakatan-kesepakatan yang akan kita capai pada hari ini, semoga mendapatkan keberkahan dan kelancaran dalam pelaksanaannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan umat manusia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, kepada para alim ulama, pada guru-guru kita, dan tentu semoga salawat dan salam itu sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bunda Ayah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam nuansa PPKM. Maka kita menilai, dari pihak sekolah menilai ada perlu manuver-manuver, terobosan-terobosan terbaru gitu, untuk pola pembelajaran di SD Bening gitu. Dan alhamdulillah beberapa dari Bunda Ayah juga sudah bersinergi dengan kami untuk berkoordinasi terkait pola pembelajaran, terkait kegiatan-kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Maka dari semua masukan-masukan tersebut, kami rasa perlu ada penyamaan persepsi lagi, kami rasa perlu ada adaptasi program lagi, gitu. Karena akhirnya beberapa kegiatan kita adaptasi, kita sesuaikan. Gitu. Nah, alhamdulillah juga kita sudah melaksanakan hari pertama sekolah pekan ke-1 dan Masya Allah saya terharu melihatnya jujur gitu, karena banyak capaian-capaian yang digapai oleh siswa-siswi kami gitu, oleh anak Bunda Ayah gitu. Mulai dari kesepakatan kelas gitu, terlihat alurnya dan perubahannya, bagaimana anak-anak mematuhinya gitu. Tinggal kita, kami sebagai seorang guru dan Bunda sebagai orang tua, kita bersinergi bagaimana kita mengingatkan tentang kesepakatan-kesepakatan tersebut gitu. Sehingga pola pembelajaran mau seperti apapun, mau tatap muka, mau Zoom gitu, keajegan belajar tentang jadwal, sense of time-nya sudah ajak gitu, sudah kuat maksudnya. Seperti itu. Tinggal kita sebagai orang dewasa yang mendampingi mereka dalam tumbuh kembangnya, mengingatkan terus terkait hal tersebut. Sekalinya lengah, ya hati-hati, anak-anak bisa, oh ternyata responnya kalau aku telat seperti ini. Maka perlu ada respon-respon yang memang ada saatnya tegas, ada saatnya toleran. Nah, kita sebagai orang dewasa tentu insya Allah sudah paham mana yang harus dikatakan tegas sebagai konsekuensi, mana yang dikatakan itu bisa ditoleransi. Seperti itu. Alhamdulillah di hari pertama sekolah juga beragam kegiatan, mulai dari mencetak tanda pengenal, safari sekolah, sampai membuat pouch untuk kelas 3, 4, 5, itu telah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Nah, untuk kedepannya sebelum kita masuk ke tema pembelajaran, di bulan pertama ada tema ritme tubuh, maka dengan kondisi PPKM yang diperpanjang gitu, kami menilai ada beberapa kegiatan yang akhirnya kami tiadakan gitu. Nanti akan ditampilkan melalui slide yang akan kami tayangkan. Monggo Pak Ade, mohon ditayangkan slide-nya. Ya, kita kembali dengan sesi lebih singkat. Kalau sebelumnya sampai 20 slide, kita sekarang 10 slide. Insya Allah akan tuntas lebih efisien dari segi waktu gitu. Karena Bunda Ayah di waktu pagi juga crowded, saya yakin kegiatannya banyak sekali gitu. Di pagi hari, terutama weekend ini gitu. Harus membersamai anak-anak gitu. Nah, next Pak Ade. Baik, nah untuk kalender akademik kita tetap menggunakan pola seperti ini gitu. Hanya nanti ada beberapa kegiatan yang saya akan sesuaikan.
kami akan sesuaikan dan kami kirim ulang kalender pendidikannya. Langsung saja Pak Ade. Ada. Next. Nah, kami sadar gitu di masa pandemik ini ternyata yang paling dibutuhkan oleh anak-anak, gitu, yang dibutuhkan oleh bunda ayah dan dibutuhkan oleh kami juga, gitu. Bukan hanya kegiatan puncak tema, gitu, tapi bagaimana kita menguatkan materi-materi tersebut. Tentu yang namanya materi kan berlangsung di harian. Ketika pembelajaran harian, maka kami akan fokus nanti ke depannya gitu, akan fokus ke mengatur pembelajaran tatap muka, bukan fokus pada puncak tema. Kenapa? Ada beragam alasan gitu. Kalau puncak tema durasi di sekolah terlalu lama gitu, sehingga dengan aktivitas yang terlalu lama akan akan mengundang polemik-polemik yang baru, bisa jadi seperti itu. Nah, kami menghindari hal tersebut. Gitu. Berbeda dengan tatap muka. Kalau tatap muka, durasi di sekolah lebih singkat, yaitu 1 jam. Maka resikonya lebih kecil, gitu, insya Allah. Kita memohon perlindungan terus kepada Allah, sehingga nanti ke depannya kita akan fokus ke kegiatan tatap muka, gitu. Bukan kegiatan-kegiatan outing, bukan kegiatan-kegiatan puncak tema. Tetap diadakan, nanti akan disesuaikan dengan keadaan, situasi, dan kondisi. Nah, jadi pola pembelajaran kita tetap sama, ada kegiatan tatap muka, daring, dan pembelajaran terintegrasi di rumah. Nah, untuk tatap muka masih kondisional, kita masih terus melihat perkembangan dan terus berkoordinasi. Gitu. Untuk saat ini yang memungkinkan selama hari pertama sekolah, itu kelas dalam jejaring dan terintegrasi di rumah. Untuk tatap muka, kami rasa belum memungkinkan dalam waktu hari pertama sekolah ini. Next, Pak Ade. Nah, saya akan mengingatkan kembali gitu tentang bagaimana sih pola pembelajaran di SD Bening gitu, karena ini juga banyak masukan-masukan dari bunda ayah gitu, terutama yang kelas 1 yang baru bergabung bersama kami. Nah, ini jadwal kegiatan anak-anak setiap harinya gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Bunda, selamat bergabung. Ya, alhamdulillah pas datangnya ketika kita membahas jadwal rutin. Nah, jadwal rutin akan ada kegiatan pagi untuk kelas 1 dan kelas 2. Kegiatan pagi ini berlangsung selama 15 menit untuk per anak, per kelompok. Nah, untuk di hari Senin akan ada tahfiz, hafalan Quran terintegrasi dengan tahsin. Jadi nanti dipimpin oleh guru Qurannya, akan menghafal Al-Quran. Gitu. Menghafal Al-Quran sekitar per sesi itu kemarin saya cek cukup untuk 4 ayat. 4 ayat nanti bisa dikuatkan di rumah. Nanti selama 15 menit kita akan mengulang-ulang 4 ayat. Menambah hafalan 4 ayat. Maksimal 4 ayat. Gitu. Tergantung panjang dan pendek surat dan tingkat kesulitan pelafalan ayatnya juga. Nah, ini di setiap hari akan ada kegiatan pagi. Di Senin ada tahfiz, di Selasa ada fonik, di Rabu ada tahfiz lagi, Kamis ada fonik. Nah, untuk kelas tahfiz, setiap pembelajaran tahfiz selesai, maka setiap siswa wajib mengirimkan rekaman suara yang telah dipelajari kepada guru Qurannya. Jadi misalnya kemarin saya memimpin surat Al-Balad. Nah, anak-anak mengikuti saya simak ucap surat Al-Balad sampai ayat keempat. Nah, setelah kegiatan selesai, anak-anak langsung rekaman suara. Rekaman suara ayat 1 sampai ayat 4. Itu boleh dengan bimbingan bunda ayah tentunya. Nah, setelah dikirimkan ke guru, nah guru Quran akan merespon mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dipertahankan. Itu akan direspon oleh guru Quran, dan ketika memang nanti ada kekeliruan, anak-anak harus memperbaiki lagi bacaan. Itu untuk kelas tahfiz di hari Senin dan hari Rabu. Dibagi menjadi 4 sesi. Tahfiz 1, 2, 3, dan 4. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bunda ya? Untuk kelompoknya nanti akan diinformasikan oleh guru Quran. Seperti itu. Baik, kepada Ayah Bunda, apakah ada pertanyaan dari
rutinitas kegiatan KBM untuk kelas 1 dan kelas 2. Ya, untuk tahfiz dulu. Kelas tahfiz ya. Ya, kita fokus ke tahfiz dulu. Coba. Dari Bunda Hamizan ya, mengangkat tangan Bu Parasit. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak, punten di sini kan ada tanda bintang ya? Iya. Setelah kelas tahfiz, setiap siswa wajib mengirimkan rekaman surat yang telah dipelajari. Iya. Mungkin waktu kelas 1 kemarin juga kita memang si anak setor hafalan. Nah, untuk yang sekarang, apakah ketika si anak menyetor hafalan itu guru mengoreksi atau bagaimana? Karena untuk yang 1 tahun kemarin, anak hanya menyetor sehingga kadang kalau misalkan sama ayah bundanya kan asal gitu, jadi hafalannya. Jadi kadang kami juga punten dari orang tua juga kok ini nggak dikoreksi, hanya terima kasih telah mengirimkan, semangat selalu gitu. Jadi untuk kok feedbacknya belum kena ke si anak gitu. Karena biasanya kalau dari anak itu kan lebih condong menuruti apa yang Bapak dan Ibu guru sampaikan dibandingkan sama kami yang tiap hari di rumah gitu. Jadi mungkin itu saja Pak untuk kelas tahfiz, tapi alhamdulillah sudah ada perubahan ya Pak ya dari tahun lalu ini, alhamdulillah. Iya, baik. Ya. Terima kasih Bunda untuk pertanyaan dan saran dan masukannya. Itu 3 sekaligus. Alhamdulillah. Nah, memang akhirnya di tahun lalu kan kita lebih fokus ke seminggu sekali untuk koreksi yang di jadwal tatap muka bersama guru. Nah, kami mengevaluasi di akhir tahun pembelajaran kemarin, akhirnya ya nanti setiap anak setoran hafalan, guru-guru akan langsung mengkoreksi. Gitu. Jadi nggak tertunda dulu pengkoreksiannya, bukan seminggu sekali, tapi setelah anak mengirimkan rekaman suara, maka guru Quran langsung memberikan koreksi atau masukan-masukan bacaan yang tepat seperti apa. Gitu. Iya. Iya, seperti itu Bunda. Nah, itu untuk Senin dan Rabu kemungkinan akan ada setoran hafalan barunya. Ya. Nah, kalau misalkan kalau yang sekarang mungkin hafalan si anak mungkin bisa seragam ya Pak ya, tidak kayak lalu gitu. Kalau sekarang insya Allah jadi karena dirutinkan mungkin hafalannya akan bertambah gitu. Iya, insya Allah. Bismillah. Tetap Bismillah. Tetap bersinergi dengan di rumah pun tentu. Iya. Karena berkaca dengan yang sebelum BDR ini, sebelum pembelajaran tatap muka ini, ketika sekolah sudah sudah berusaha untuk menambah hafalan, tapi ketika di rumahnya belum ada program Quran untuk murojaah atau menambah hafalan, nah maka ketika datang ke sekolah lagi ya hafalannya juga mandek ke situ-situ lagi. Jadi memang butuh sinergi di antara sekolah dan rumah. Nah, alhamdulillah, terima kasih masukannya. Nanti di tahfiz, jadi seperti itu polanya. Guru Quran akan langsung merespon, memberikan masukan atau koreksi kepada bacaan siswa. Nah, di hari Jumatnya, anak-anak talaki itu memberikan rekaman suara dari ayat 1 sampai ayat terakhir yang dia hafal. Seperti itu. Kalau di Senin Rabu hanya yang setelah. Jadi kalau Senin Rabu lebih ke apa yang dia pelajari dia setorkan. Tapi di hari Jumat dari ayat pertama sampai ayat terakhir yang dia hafal. Seperti itu. Misal kalau misalnya di kelas 1 nanti hafalannya surat An-Nas ayat 1 sampai ayat 4 misalnya. Ayat 1 sampai ayat 4 di Senin mereka menyetorkan ayat 1 sampai ayat 4. Nah, di hari Rabu misalnya lanjut ayat 5 dan ayat 6. Nah, di ayat 5 ayat 6 disetorkan di hari Rabu. Nah, di hari Jumat dari ayat 1 sampai ayat 6, ayat terakhir yang dia hafal, seperti itu. Nah, di tahfiz ini karena sudah beragam di kelas 2, alhamdulillah ada yang lebih dulu. Nanti kita akan sesuai kelompoknya nanti capaian-capaiannya. Nah, anggap saja nanti ketika misalnya kelas 2 mulai dari surat At-Takatsur seperti itu, disamaratakan At-Takatsur. Nah, bagi yang sudah
melampaui at-takasur anggap sebagai perbaikan makhorijul huruf dan murojaah untuk penguatan hafalan. Hafalan bisa tetap dilanjutkan menambah dengan koordinasi dengan guru Quran. Itu untuk Quran. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bunda Ayah? Kita bahas detail satu-satu. Terima kasih Bunda Hamizan untuk pertanyaan masukan. Sama-sama Pak. Ya. Baik, kepada Ayah Bunda, apakah sudah bisa dipahami? Mungkin kemarin Pak Rashid, saya melakukan masih observasi ya hafalan terakhir. Iya. Jadi belum untuk tahfiz. Jadi masih mengamati observasi anak-anak. Gitu. Iya betul. Ya, jadi di hari pertama sekolah kita fokus ke observasi atau capaian-capaian siswa. Iya. Belum masuk ke program Quran. Ya, baik, kepada Ayah Bunda, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Bunda Hafuzah Ahnaf, raise hand ya. Apakah ada yang mau ditanyakan, Bunda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak, ini kan saya orang tua murid siswa kelas 1. Ini untuk pembagian sesi ini tuh satu anak mengikuti keempat sesinya atau satu saja ya? Oh, baik, terima kasih Bunda. Nanti Ananda mengikuti sesuai sesinya saja, Bun. Misalnya Ahnaf di sesi 1 berarti udah sesi 1, sisanya berkegiatan di rumah persiapan untuk Zoom atau BDR di jam 9 seperti itu. Gitu. Nah, untuk sesi ini untuk sesi ini juga nanti akan di rolling. Jadi nggak setiap saat yang sesi 1 terus gitu. Tapi nanti akan di rolling. Iya. Bisa mundur ke sesi 2 atau sesi 3, sesi 4. Baik. Dan untuk yang dihafalkan itu sesuai dengan hafalan terakhir atau diseragamkan ya? Untuk kelas 1 nanti izin bertanya dulu. Kalau Ahnaf hafalannya sudah sampai mana? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Nah, nanti kita observasi dulu hafalan-hafalan sebelumnya gitu. Apakah masih kuat hafalannya dari setiap suratnya? Kalau misalnya ada yang perlu dikuatkan, nanti disesuaikan dengan kelompok. Seperti itu, Bu. Oh iya. Baik. Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih. Alhamdulillah. Atur nuhun, Bunda. Ya, terima kasih Bunda Ahnaf. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi sebelum kita menginjak ke kegiatan selanjutnya ya Pak Rashid ya? Betul. Baik, jika sudah tidak ada kita lanjut ke kegiatan berikutnya ya Pak Rashid, mangga. Iya, siap. Lanjut ke kegiatan fonik. Fonik ini salah satu model pembelajaran literasi. Kalau di Bening kan kita punya panduan literasi itu dimulai dari menyimak, kemudian berbicara, menulis, dan membaca. Nah, fonik yang dilakukan di kelas 1 itu adalah fonik level prafonik. Level prafonik ini nanti fokusnya lebih ke menyimak dan mencari bunyi. Bunyinya juga di sekitar vokal dan konsonan. Kalau vokal nanti yang di awal dikenali adalah A, I, U, E, O gitu. A, I, U, E, O gitu. Nah, kalau untuk konsonannya ada D, K gitu. Itu huruf-huruf konsonan nanti yang akan dikenalkan terlebih dahulu. Itu untuk kelas 1, masuknya level prafonik. Kegiatannya bisa melalui menyimak cerita ataupun tebak benda. Nanti Bunda juga bisa membuat kegiatan serupa di rumah. Misalnya tunjuk nama benda gitu. Misalnya ini benda apa? Pulpen. Adakah bunyi A pada kata pulpen? Itu yang kita observasi. Jadi anak-anak mengidentifikasi bunyi dulu. Level prafonik fokus ke bunyi, bukan kepada simbol. Huruf adalah simbol. Nah, huruf adalah simbol. Nah, simbol akan dikenalkan di level dasar. Level dasar ini nanti akan fokus diajarkan di kelas 2. Ataupun kalau misalnya kelas 1 level prafonik sudah tuntas, semester 2 kita bisa masuk ke level dasar. Seperti itu.
Nah, jadi untuk level prafonik sekali lagi fokus ke bunyi gitu. Jadi nggak langsung dikenalkan dulu bunyi pulpen, adakah bunyi A? Ada misalnya. Nah, itu berarti anak-anak belum bisa membedakan yang disebut bunyi A itu ternyata tidak ada pada kata pulpen. Adakah bunyi U pada kata pulpen? Ada misalnya seperti itu. Nah, itu yang kita observasi di level prafonik. Nah, di fonik dasar untuk kelas 2 nanti mulai ke menyusun suku kata, menggabungkan bunyi, menggabungkan simbol huruf gitu. Nanti itu akan dipelajari di kelas 2. Nah, harapannya nanti secara bertahap tentunya dan kita bersinergi antara sekolah dan rumah. Kelas 3 anak-anak sudah mampu membaca. Gitu. Sudah mampu membaca dengan tadi kriterianya menyimak, berbicaranya, dan menulisnya sudah tuntas. Gitu. Jadi kelas 3 sudah bisa membaca. Berarti sudah level tertinggi. Nanti di kelas 4 dan 5 programnya adalah program membaca. Di kelas 6 bisa jadi nanti programnya adalah menulis atau menghasilkan karya tulisan. Gitu. Seperti itu. Itu untuk fonik. Nah, fonik juga pembelajarannya dijadikan kegiatan rutin pagi untuk kelas 1 dan 2. Dibagi menjadi 4 sesi di hari Selasa dan hari Kamis. Sama setiap anak mengikuti di sesi yang telah ditentukan saja. Nah, itu untuk kelas fonik. Untuk fonik, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bunda? Bapak, Ya, Bunda, mangga. Punten, saya masih menunggu video tentang fonik yang sesuai dengan pembelajaran bening untuk siswa kami gitu. Maksudnya kan kemarin sudah bertanya pada sesi. Iya. Jadi dan kalau misalkan memang ada bukunya, ingin tahu penerbitnya apa. Jadi karena kan memang cara membaca anak itu kan berbeda gitu, apalagi dengan orang tua itu kan ngejahnya dulu kan BUBU DID gitu kan. Iya. Jadi kalau kebetulan anak saya juga dia bisa baca tapi nggak bisa ngeja. Jadi kesulitannya di situ kalau dikte. Iya. Saya ingin apa kalau misalnya ada buku tentang fonik bisa di-share penerbitnya apa, penulisnya siapa. Monggo ahli fonik di sini ada Bu Afra dan Bu Wita. Ya. Apakah ada bukunya fonik? Silakan dijawab. Mangga Bu Wita, saya lagi kurang memungkinkan nih kondisi. Begitu Bu Afra. Ya, saya akan coba menjawab ya Bu ya untuk buku paket. Secara khusus untuk yang prafonik tidak ada buku paket, hanya ada poster untuk memulai kegiatan mengenal bunyi kata dan bunyi huruf. Seperti itu ya Bun. Mungkin posternya nanti yang berwarna pink itu ada medianya ya. Untuk kelas 1 mungkin belum dapat ya Pak Rashid ya. Itu bisa digunakan untuk pas tatap muka nanti. Kalau misalkan menggunakan pas saat Zoom juga itu khawatirnya kesulitan juga, tapi nanti kita akan coba. Untuk buku bacaan, buku bacaan referensi bercerita anak untuk latihan menyimak di rumah, itu bisa menggunakan buku cerita anak yang kemarin itu ada beberapa referensi yang dari Bu Marti ya, Pak Rashid ya, itu bisa nanti kita mungkin atau latihan untuk ada buku cerita nih di rumah, silahkan membaca untuk kelas 1 2 lembar sampai 3 lembar dulu Bun, jangan sampai satu buku dibaca semua, tapi cukup 1 sampai 2 lembar dibacakan, baru nanti dievaluasi bunyi kata apa saja yang teman-teman dengar, misalkan seperti itu, kata apa saja yang Ahnaf dengar misalnya, seperti itu Bun. Kalau untuk buku paket bacaan sendiri tidak ada juga buku paket yang untuk level dasar, ada yang berwarna putih itu untuk latihan membaca dan sampai ke kalimat dan pertanyaan. Seperti itu. Berarti masih sama seperti yang SPS mungkin ya Bu ya?
yang SPS menggunakannya sama, mungkin nanti lebih lebih untuk fokus kembali ya Bun ya. Mungkin ada yang dari SPS Bening bisa lanjut. Kalau Ya, untuk saya kebetulan sekolah, kan memang ada. kalau untuk yang baru, Memang, kenapa Bunda? eh, Putus-putus. Ya memang kebetulan kan anak saya kan alumni SPS, jadi memang yang pink itu memang ada gitu, yang sejenis booklet ya atau poster kecil yang warna pink. Yang pas kemarin Bu Siva untuk fonik, oh ternyata sama gitu, masih digunakan dari yang SPS. Iya Bunda, untuk lebih fokuskan kepada bunyi karena ada beberapa yang masih bersosialisasi dengan bunyi fonik yang mungkin sedikit bunyinya berbeda dengan ejaan atau seperti itu ya Bun ya. Ya. Ya, apalagi huruf konsonan. Ya, sulit. Gitu. Tapi kita kalau kenapa Bun? PR buat kami jadi orang tuanya, saya bingung beda generasi kan mungkin ya sekarang juga makin ke sini kan banyak metode. Jadi kebingungan. Ya, mungkin nanti sama Bunda per kelas ada sosialisasi kembali kali ya Bun ya untuk kegiatan CBI Fodik, gimana Pak Rashid? Supaya kita beriringan gitu. Iya, fokus membahas misalkan CBI Fonik. Bunda mau dilatih dong di rumah untuk kemampuan teman-teman literasi, mengenal bunyi gitu. Kata bermakna ya, kalau untuk kelompok level dasar berarti naik ke kata bermakna seperti itu. Perlu nggak Bun kira-kira untuk sosialisasi? Perlu sosialisasi kembali. Perlu kembali. Iya, karena memang kan apalagi kita BDR kan memang ya itu kendalanya gitu. Sementara kan makin ke sini tantangan untuk belajar makin banyak. Jadi saya minta yang dasarnya dulu untuk diberikan pada anak saya, karena memang kami kan yang menampingi full selama di rumah. Jadi seumpamanya ada buku ya kami pelajari gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di Zoom ya kami ulang kembali gitu. Ya, terima kasih Bunda Hamizan yang sudah memberikan masukannya kepada sekolah. Mudah-mudahan ini juga pasti banyak pertanyaan dari kelompok kelas 1 karena kemarin kita CBI Fonik apa sih? Fonik apa? Akhirnya saya, ya Bunda, saya akan observasi dulu kemampuan Ananda untuk mengenal bunyi atau mencari kata seperti itu dan menyimak karena beberapa kali udah dikirim rekaman yang itu untuk menyimak. Nah itu nanti saya mungkin akan menjelaskan lebih fokus ya Bu ya untuk kegiatan fonik ini. Itu kali ya Pak Rashid ya. Iya, monggo. Ya, terima kasih Bunda dan Bu Wita jawabannya. Ada yang langsung bersemangat buat pelatihannya aja kali ya Pak. Masya Allah, semangat sekali untuk belajar. Nanti coba saya tampung dulu, saya diskusi dulu dengan pakarnya, apakah bisa dilaksanakan atau penyesuaiannya seperti apa. Gitu. Untuk saat ini dalam jangka dekat, mungkin dari langkah cepatnya bisa sosialisasi melalui wali kelasnya gitu. Model atau teknik seperti apa saja yang bisa digunakan di level prafonik. Misalnya tadi membaca cerita, tebak benda, gitu, bernyanyi, gitu. Itu biasanya dilakukan di level prafonik. Jadi di prafonik ini memang belum ada bukunya. Kami guru-guru juga belum punya buku. Adanya SOP, SOP Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Fonik gitu. Dan fonik ini banyak level-level, banyak banyak tahap-tahapnya gitu. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, 3A, 3B gitu. Kalau kami berikan semua, mungkin Bunda akan ikut pusing, nanti kami akan coba saring yang sekiranya mampu dilaksanakan di rumah itu seperti apa. Itu paling yang tambahannya ini kali Pak Rashid, program kan SOP. Kalau untuk tahapannya ada prafonik, ada prafonik, ada prafonik, ada fonik dasar, level terampil dan level mahir. Sampai situ kali Pak Rashid ya. Iya, nanti kita sesuaikan dulu mana saja yang bisa dilakukan di rumah. Itu Bunda. Hatur nuhun, nanti caranya juga akan disampaikan insya Allah per kelas gitu. Setelah guru-gurunya nih memantapkan dulu
bagaimana pembelajaran fonik di rumah. Jadi guru-guru perlu penyamaan persepsi terlebih dahulu sebelum disampaikan ke orang tua. Hatur nuhun Bunda Hamizah dan bunda-bunda sekalian untuk antusiasnya di kegiatan fonik dan tahfiz. Jadi sebelum Pak ada. Nah, itu untuk kegiatan pagi. Kegiatan pagi kita akan awali dari jam 7.30 sampai jam 8.45. Gitu. Nah, untuk hari Jumat akan ada talaki. Talaki silakan dikirimkan sampai jam 8 maksimal. Karena jam 8 kita akan ada kegiatan juara. Jumat takwa bersih dan sehat. Jadi kegiatannya adalah sholat doa bersama virtual, kemudian nanti ada murojaah, ada zikir pagi dan petang, itu untuk kegiatan takwanya. Nah, untuk bersih dan sehatnya akan dijadwalkan Jumat pekan berapa yang membahas tentang bersih, Jumat berapa yang membahas tentang sehat. Kalau tentang sehat, biasanya kita langsung olahraga. Bisa senam, atau games-games di rumah, nanti seperti itu. Nah, untuk bersih, anak-anak nanti akan mendapatkan materi-materi tentang kebersihan diri, kebersihan lingkungan, itu di hari Jumat. Seperti itu. Di hari Jumat, kegiatan juara, saya ulangi, mulai jam 8. Nah, untuk talaki dimulai dari jam 7.30, sampai jam 8 waktu untuk menyetorkan rekaman suara talaki, seperti itu. Nah, setelah jam 8.45 ada waktu istirahat selama 10 menit, 8.45 sampai 8.55 gitu. Nah, jam 9 akan ada kelas Zoom. Nah, kelas Zoom ini sifatnya tentatif gitu. Jadi nanti akan diatur oleh wali kelasnya masing-masing gitu. Kelas 1 Zoom-nya hari apa saja, kelas 2 Zoom-nya hari apa saja, seperti itu. Dan BDR-nya tentu mengikuti dengan jadwal Zoom. Ketika bukan jadwalnya Zoom, maka hari itu adalah hari BDR, belajar di rumah menggunakan modul yang sudah diberikan oleh guru kelasnya masing-masing. Seperti itu. Kelas Zoom akan dilaksanakan selama 1 jam, dari jam 9 sampai jam 10. Nanti untuk jadwal Zoom dan BDR. Ada yang mau ditanyakan, Bunda, untuk Zoom dan BDR? Mau nanya Pak Rashid. Monggo. Ini siswa HS jadi nimbrung di reguler, jadi makin oleng kayaknya Pak Rashid. Oh, nah, terima kasih Bunda. Nah, jadi untuk Gimana Pak? Jadi untuk HS, hatur nuhun Bunda pertanyaannya. Untuk HS kegiatan tahfiznya itu diserahkan kembali kepada orang tua. Jadi untuk kegiatan hari Senin dan hari Rabu tidak berlaku untuk siswa HS karena orang tua punya capaiannya masing-masing. Itu akan disesuaikan dengan capaian orang tuanya masing-masing. Nah, nanti setorannya tetap di hari Jumat ke guru kelas gitu. Nah, untuk fonik ini tetap diwajibkan untuk siswa HS gitu. Jadi siswa HS tetap mendapatkan materi fonik. Nah, waktunya kita akan buat terpisah dengan reguler. Nanti akan disesuaikan dan disosialisasikan lagi ke orang tua HS. Dan mohon izin setelah ini gitu, orang tua HS dan orang tua reguler akan memiliki grup terpisah gitu, sehingga nanti komunikasinya akan lebih terarah gitu, lebih fokus. Reguler tujuannya untuk reguler, HS tujuannya untuk HS, seperti itu. Baik, alhamdulillah, makasih Pak Rashid. Iya, dan Zoom-nya juga nanti disesuaikan Bunda. Alhamdulillah. Terima intinya, iya, hatur nuhun Bunda pertanyaannya. Ada lagi Bunda Ayah terkait Zoom atau BDR dan tentang jadwal rutin kelas 1 dan kelas 2? Baik, jika sudah tidak ada. Mau nanya lagi sepertinya. Oh, mau nanya lagi, ya, silakan Bunda Rais, boleh. Kebetulan Bu Ita kan guru TBI-nya Rais nih. Iya. Cuman penasarannya aja. Kalau ternyata fonik menjadi fokus juga untuk HS, kira-kira masih butuh TBI nggak Bu Ita? Gimana Pak Rashid kemarin hasilnya Rais?
Hasilnya Nais masih menunggu sebetulnya sudah ada dari Bu Marti, belum turun ke saya nih ya untuk level selanjutnya Rais. Tapi kalau misalkan di kelas sudah fokus, sudah tidak ada dari saya dari level praponik sudah oke Raisnya, nanti bisa saya sudah laporan dengan wali kelasnya siapa namanya Pak Jamal ya, waktu itu sama Pak Jamal sudah komunikasi dan hasil udah oke. Kemungkinan kalau misalkan fokus dan tidak anaknya sudah tidak ada hambatan atau istilahnya kemampuannya itu boleh nggak TBI juga sih Bun, maksudnya itu ya Pak Rashid ya. Tapi kalau misalkan kami memfasilitasi kepada anak yang memerlukan penanganan khusus untuk misalnya artikulasi, pemahaman kata, bunyi, seperti itu ya Bun ya, tambahannya. Baik. Karena kemarin kan nggak tahu kalau ternyata fonik menjadi fokus lagi nih. Maksudnya kalau dulu kan waktu setahun itu saya perhatikan, saya sangat bersyukur ikut TBI, karena kalau enggak kayaknya oleng banget tuh saya belajar dengan fonik gitu ya. Makanya dengan ikut TBI kemarin sih alhamdulillah terbantu. Memang sempat ada komunikasi dengan Bu Marti gitu ya, sempat Bu Marti gimana Rais naik level enggak gitu kan ya. Terus ya alhamdulillah udah boleh naik gitu. Cuman bilang gitu aja sih gitu. Karena kan sejujurnya mencari jadwal ya, TBI lumayan peminat dengan jadwal yang cukup padat dan SDM yang terbatas gitu. Nah saya sih kemarin udah daftar sih Bu Wita, tapi waktu itu kan belum tahu kalau ternyata fonik juga menjadi fokus untuk anak-anak HS gitu ya. Nanti dikomunikasikan lagi dengan Bu Niken juga udah ngobrol juga sih. Gitu. Apa perlu diobrolin lagi berarti ya Bu Wita ya? Nanti ada diskusi antara tutor dan koordinator dulu mungkin. Iya. Oke, baik. Makasih Pak Rashid, Bu Wita. Iya. Sekalian saja nih Bunda untuk semuanya terkait TBI. Jadi memang Yayasan Bening Indonesia punya satu program stimulus tambahan yang sifatnya ini PKBM ataupun nanti bisa setara dengan pendidikan formal gitu, kayak les, private dan lain-lain. Kita punya program Taman Bahasa Indonesia. Nah, Taman Bahasa Indonesia ini diperuntukkan untuk internal dan eksternal. Internal maksudnya dari PAUD, SD, SMP, SMA. Gitu. Kalau untuk eksternal, untuk siswa-siswa yang di sekolahnya bukan di Bening, tapi ingin mendapatkan stimulus tambahan. Nah, di TBI ada program apa saja? Di TBI mulai dicek dari motoriknya seperti apa, kemudian literasinya seperti apa. Gitu. Nanti hal-hal itu yang akan distimulus di Taman Bahasa Indonesia. Alurnya seperti apa jika internal ingin menjadi siswa TBI gitu. Nah, biasanya melalui laporan-laporan dari wali kelas. Ketika wali kelas memiliki temuan-temuan di siswa-siswinya, ada yang memiliki keterhambatan atau keterlambatan. Yang perlu kita pahami, keterlambatan dan keterhambatan ini ada dua. Ada yang permanen, ada yang temporer. Ketika permanen, artinya dia memiliki keterhambatan yang itu tidak bisa hilang. Misalnya kayak di luar sana ada yang cacat secara fisik gitu, atau ketunaan. Itu disebut keterhambatan atau keterlambatan yang sifatnya permanen. Ada juga yang keterlambatan sifatnya temporer ataupun sementara. Gitu. Ini biasanya terjadi karena pola lingkungan, gitu. Lingkungan sekitarnya seperti apa, sehingga terjadi keterlambatan atau keterhambatan. Nah, ini bisa distimulus dan harapannya bisa upgrade, gitu, bisa menyesuaikan dengan pola pikir seusianya seperti itu. Nah, saat ini kami sudah beberapa ada yang dari awalnya siswa Bening kita rekomendasikan untuk ikut Taman Bahasa, hal seperti itu ada. Dan di semester ini pun kami sedang melakukan observasi. Gitu. Di hari pertama sekolah kami sedang melakukan observasi kira-kira yang akan kita rekomendasikan, apakah ada anak yang direkomendasikan ke TBI atau tidak. Seperti itu. Dan ini rutin komunikasi antara wali kelas dengan saya gitu, terkait adanya keterhambatan atau keterlambatan di salah satu siswa kami. Dan ketika memang perlu tambahan di TBI gitu, akan ada biaya yang muncul lagi gitu. Karena nanti
stimulus-stimulusnya akan berbeda. Mulai dari pijat, misalnya mungkin ketika artikulasi ataupun ekspresi, itu akan ada pijat wajah, atau pijat punggung ketika memang di motoriknya terjadi ketidakseimbangan. Nah, hal-hal seperti itu yang akan didapatkan oleh siswa-siswi Taman Bahasa. Nah, Pak Rashid, kalau misalnya orang tuanya merasa memang anaknya punya keterhambatan atau keterlambatan, boleh daftar secara mandiri nggak? Tentu boleh. Silakan nanti koordinasi dengan saya. Nanti saya koordinasi dengan Bu Niken untuk menjadwalkan observasi mendalam terlebih dahulu. Kira-kira di mana kebutuhan Anda untuk distimulus. Gitu. Jadi boleh mendaftar secara pribadi tanpa misalnya wali kelas ternyata menganggap siswa ini tidak memiliki keterhambatan atau keterlambatan. Tapi bunda ayah yang di rumah merasa anak ini perlu stimulus. Gitu. Nah, maka silakan dikomunikasikan kepada kami terlebih dahulu. Seperti itu bunda ayah terkait Taman Bahasa Indonesia. Gitu. Baik, Bunda, mungkin kita masih ada agenda ya, Pak Rashid ini masih ada berapa slide yang belum disampaikan. Iya, Masya Allah. Untuk pertanyaan, mungkin ada pertanyaan yang masih belum dijawab atau Bunda masih ada yang bertanya, bisa chat langsung ya Pak Rashid ya. Betul. Ya, karena ada beberapa slide lagi yang harus disampaikan. Baik. Begitu ya Bunda ya dan Ayah. Enggak, silahkan. Kita lanjutkan ya Bun ya. Ada waktu 15 menit lagi. Next Pak Ade. Nah, akhirnya ketika PPKM dan kita merasa akan memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, jadi kita hilangkan kegiatan-kegiatan puncak tema. Seperti itu. Seperti pranyantri, musafir, kegiatan-kegiatan yang pergi keluar, itu kita hilangkan. Dan ini tentunya akan berpengaruh ke biaya kegiatan. Dan sekali lagi sifatnya tentatif atau sifatnya kondisional. Ketika misalnya memang nanti semester 2 itu ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah daerah, kita akan sesuaikan. Misalnya tiba-tiba alhamdulillahnya COVID hilang gitu, dari muka bumi ini. Nah, siswa-siswi bisa berkegiatan full di sekolah. Nah, maka nanti itu akan disesuaikan kegiatan-kegiatannya. Maka di sini saya mencantumkan hanya untuk 1 semester ini. Semester 2 belum saya cantumkan, kita masih menunggu perkembangan. Jadi puncak tema akan dihilangkan di semester ini. Seperti itu. Nanti kita akan fokus melihat peluang membaiknya kondisi pandemik gitu. Ketika sudah membaik, kita akan fokus dulu ke kegiatan pembelajaran tatap muka, bukan kegiatan outing seperti itu. Jadi di tema tetap ada belajar bersama maestro. Itu di awal tema, insya Allah. Tempatnya di Zoom. Mangga Pak Ade dilanjutkan. Wah, ini belum saya hapus. Ini sudah ya Bun, sudah kenal dengan wali kelasnya masing-masing. Alhamdulillah. Das biaya kegiatan. Nah, biaya kegiatan mengalami signifikan perubahannya. Kita bahas dari kelas 1 dulu, kegiatan yang akan dilaksanakan dan beberapa telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan. Ada MOPD, PHBI, PHBN, PTS, dan PAS, belajar bersama maestro dan memasak. Ini untuk 1 semester ini nominal yang muncul besarannya adalah 125.000 gitu. Ini biasanya kalau PTS dan PAS ada kedinasan gitu. Dinas terkadang minta iuran-iuran untuk pembuatan soal dan kisi-kisi KKG seperti itu. Kemudian PHBI, PHBN ini nanti akan 1 kali dilaksanakan per semester, disesuaikan nanti polanya nanti semoga guru kelasnya bisa berangkat ke tempat yang bersejarah bagi Islam ataupun bagi nasional. Nah, belajar bersama maestro di semester ini ada 4 kali pertemuan di tiap awal tema. Dan aduh, Mami. Iya. Dan memasak ada 2 kali. Insya Allah Kak. Insya Allah. Oke. Ya, untuk memasak, untuk memasak insya Allah memasak akan ada 2 kali pertemuan. Semoga bisa dilaksanakan secara tatap muka. Nah, ini totalnya 125.000.
Jadi memang sekarang pure tidak ada kegiatan yang secara garis besar outing ke tempat mana ataupun kegiatan peran nyantri itu sudah tidak ada. Nanti paling kita memohon bantuan dari Bunda Ayah untuk memastikan di ritme tubuhnya. Gitu. Jadi nanti akan ada lembar observasi khusus di ujung tema bagaimana pola tidurnya, pola makannya, pola aktivitasnya selama di rumah. Next ini untuk kelas 1 gitu. Untuk kelas 2 ada di slide berikutnya. Kelas 2 sama. Biaya kegiatan 125.000 dan biaya alat dan operasional 500.000 per tahun. Nah, biaya alat dan operasional ini sifatnya tadi kondisional. Dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan pola pembelajaran sekolah. Misalnya tadi tiba-tiba COVID hilang gitu. Ternyata butuh anak-anak bisa ke sekolah, alhamdulillahnya seperti itu. Nah, maka nanti akan ada penyesuaian biaya alat dan operasional seperti itu. Nanti melalui sosialisasi terlebih dahulu sebelum kita terbitkan surat seperti ini. Suratnya sudah ada, tapi saya rasa perlu penyamaan persepsi terlebih dahulu agar semuanya lebih jelas, gitu. Semuanya lebih jelas dan bisa dipahami bersama-sama. Akan ada sosialisasi seperti ini, bagaimana perubahan biaya alat dan operasional. Ini untuk kelas 2, biaya alat operasional 500.000 dan kegiatannya 125.000. Itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan untuk partisipasi Bunda Ayah sudah bergabung di kegiatan Zoom hari ini. Ada waktu 9 menit untuk berdiskusi lagi. Monggo Bunda Ayah. Kepada Ayah dan Bunda, apabila ada pertanyaan di slide-slide yang tadi sudah disampaikan sama Pak Rashid, mungkin terkait biaya juga, silakan pada Ayah Bunda. Kelas 1 ada yang raise hand dari Ahmad. Ya. Dari pemerintah tidak. Assalamualaikum. Mohon maaf. Pak Rashid, saya orang tuanya Ahmad Khalid. Seingat saya waktu sebelum ini itu ada surat yang untuk kelas 1 mencontohkan ada biaya kegiatan 1 tahun kalau nggak salah 775. Iya. Apakah itu beda lagi dengan yang ini atau nominalnya berubah atau gimana? Soalnya kalau sudah kebetulan kan kami sudah membayarkan tuh jadi agak bingung juga ini. Baik. Terima kasih Bunda. Nah, untuk biaya kegiatan kita sudah sesuaikan seperti ini, Bun. Jadi yang terupdate yang kita gunakan, yang lama kita gugurkan. Jika sudah membayar seperti apa, nanti saya akan koordinasi dengan bagian keuangan, itu bisa diperuntukkan menjadi biaya SPP Ananda. Kalau misalnya Bunda sepakat, atau mau ditarik kembali ke rekening Bunda, silakan, atau mau dialihkan ke SPP selama berapa hari, seperti itu. Oh gitu. Jadi yang sebelumnya kan ingat saya kan ada 775 terus sekarang jadi 125 itu betul. Bisa aja nanti sisanya dirupakan jadi SPP gitu aja bisa ya betul. Pak ya? Bisa Bunda. Bisa. Oke, jadi yang nominal terbarunya itu yang sekarang yang 125 tadi itu ya? Betul Bunda. Oh oke. Saya tadi soalnya agak bingung bedanya apa sama yang kemarin. Iya, jadi yang ini pertemuan hari ini menggugurkan biaya kegiatan pertemuan sebelumnya. Oh gitu, oke. Nah, itu berlaku juga untuk yang HS ya Pak ya? Betul, untuk seluruh siswa-siswi bening. HS dan reguler. Ya, terima kasih Pak Rashid. Hatur nuhun Bunda, sami-sami. Nah, untuk tadi ada pertanyaan dari Bunda Hamizan, bening dapat BOS tidak Pak? Nah. Iya Pak, pengen tahu. Nah, karena kan biasanya kalau waktu semester 1 kemarin kan kita ada ujian kelas 1 dikasih di LK ya lembar kerja. Nah semester kan nggak dikasih. Nah sementara yang waktu itu biaya alat dan operasional itu kan dihilangkan. Jadi memang ada tapi sudah waktu itu karena pandemi dihilangkan. Jadi yang untuk biaya operasional sama alat. Nah, kalau yang sekarang itu kan kemarin saya nggak ngertinya yang di Stabilo kuning itu kan 78. Nah, yang 600-nya itu kan kalau kata orang tua sih nyempil di atas ya Pak ya, ada di atas. Iya. Nah, jadi maksudnya alat dan operasional itu bagaimana? Sementara kan kita modul memang print sendiri, kemudian apakah memang setiap tadi Bapak ada surat kedinasan atau apa gitu, apakah kita nanti setiap 6 semester
setiap satu semester kan biasanya ada UTS, PTS sama PAS. Nah itu apakah ke operasional sama alat atau bagaimana gitu? Sementara yang kemarin aja semester 2 kita kan nggak ada. Baik, terima kasih. Jadi yang saya jadi dirunutkan dulu ya Bun. Sampai saat ini Bening belum mendapatkan biaya operasional sekolah dari pemerintah gitu. Karena kita masih tahap proses pengurusan izin operasional gitu. Nah, izin operasional kita alhamdulillah sudah sampai ke DPMPTPS gitu. Itu bagian apa namanya? Kita sudah koordinasi dengan dinas sudah mengeluarkan berita acara dan sebagainya. Sekarang kita ke DPMPTS. Saya lupa singkatannya, itu dinas apa. Nah, intinya dia yang akan membantu menerbitkan surat izin operasional. Ketika DPMPTS ini sudah selesai, nanti surat keluar, ada surat terbit surat dari DPMPTPS ini, kita berikan ke dinas, nah kita sudah baru bisa mendapatkan hak-hak kita, gitu. Mulai dari Dapodik, NISN anak-anak, kemudian nanti semoga dapat BOS gitu. Nah, untuk tahun lalu seperti apa? Tahun lalu kita pure memang tidak ada biaya kegiatan, biaya operasional sehingga semua bisa dikatakan ditanggung oleh yayasan gitu. Ditanggung oleh yayasan melalui apa namanya? Subsidi silang biasanya kita, karena kita kan ada beragam unit. Nah, ada subsidi silang. Nah, untuk fotokopi dan lain-lain itu biasanya ada di uang kas kelas. Seperti itu. Dan sekarang ada uang alat dan operasional. Peruntukannya untuk apa Pak Rashid? Uang alat dan operasional ini setidaknya ada 3 sektor yang membutuhkan uang alat dan operasional ini. Mulai dari sekolah pertama. Pak Ade bisa tolong dicek yang nyala mikrofonnya selain saya. Pak Ade. Ya, terima kasih. Jadi untuk alat dan operasional setidaknya tadi ada 3 sektor yang akan dibiayai. Gitu. Mulai dari operasional sekolah. Operasional sekolah ini ada apa aja Pak Rashid? Ada mulai dari listrik, wifi, Zoom, gitu. Kemudian biaya kebersihan. Gitu. Kita tahu di sekolah ada yang menjaga kebersihan itu ada ayah dan teteh. Gitu. Nah ini untuk operasional seperti itu. Gitu. Ini keluarnya dari uang alat dan operasional. Nah kemudian ada sektor kedua. Sektor kedua ada dari kantor. Kantor butuh printer, butuh tinta, butuh kertas untuk mencetak rapot anak-anak, gitu. Masuk ke situ. Dan biaya kelas, terakhir biaya kelas ini nanti diperuntukkan untuk kebutuhan wali kelas. Setiap pembelajarannya butuh apa saja nih wali kelas, gitu. Misalnya ada barang-barang yang harus dibeli, kayak kemarin dapat stik es krim. Nah itu muncul dari uang kas kelas. Uang kas kelas dapatnya dari mana? Dari alat dan operasional. Seperti itu. Jadi untuk 1 tahun ini dikali 12 bulan itu ada 500.000 untuk proses pembelajaran anak-anak. Seperti itu Bunda, untuk alat dan operasional di kelas 2. Bisa dipahami Bu? nggak kedengeran. Nggak kedengeran? Ya Allah. Astagfirullah. Bagian mana Bun yang tidak terdengar Bun? Soalnya ada mikrofon juga yang nyala. Pak Ade tolong stay tune. Gimana? Jelas kok Pak Rashid. Jelas Bun. Kalau di saya sih jelas. Jelas ya. Iya. Nanti mungkin saya jelaskan ulang ya Bun ya. Jadi alat dan operasional setidaknya ada 3 sektor yang harus membutuhkan pembiayaan untuk perawatan, mulai dari sekolah. Sekolah tadi kebutuhannya untuk listrik selama 1 tahun, gitu. Untuk wifi selama 1 tahun, untuk Zoom lisensi 1 tahun, gitu. Dan untuk tenaga kebersihan bening. Tenaga kebersihan bening sekarang ada 3. Ada Pak Yono, Mama Ziva, dan satu lagi Pak Nahdi. Nah, setidaknya ini yang perlu di support gitu dari segi pembiayaan. Itu dari sektor sekolah. Kemudian sektor kantor itu ada mulai dari kertas, tinta printer dan sebagainya gitu.
Dan terakhir ketiga ada sektor kelas. Sektor kelas ini sifatnya tadi untuk wali kelas menyesuaikan pembelajaran untuk siswa-siswanya gitu. Ketika misalnya memang butuh alat, gitu, butuh media, kayak kemarin ada stick es krim itu keluarnya dari kas kelas. Gitu. Jadi anak-anak mendapatkan stick es krim secara free itu dari kas kelas. Gitu. Dan hal-hal lainnya seperti LK itu juga keluarnya juga dari kas kelas. Gitu. Baik, punten Pak Rashid, tadi Bunda Hamizan bertanya apakah modul masih di-print oleh sendiri gitu. Nah, untuk modul sebenarnya kita tidak mewajibkan nge-print, jadi senyamannya Bunda menggunakan modul. Ketika memang dibutuhkan untuk di-print, itu memang menjadi tanggung jawab dari orang tua seperti itu, Bunda. Jadi kalau misalnya ditanggung jawabkan oleh sekolah, mungkin biayanya akan bertambah lagi seperti itu, karena ada biaya print dan biaya fotokopi misalnya seperti itu. Jadi modul memang pada dasarnya tidak ada wajib harus di-print gitu. Termasuk lembar observasi tidak ada wajib untuk di-print. Gitu. Misalnya, saya contohkan ya Bun ya, izin menggunakan menggunakan fitur di WhatsApp. Misalnya lembar observasi. Lembar observasi kan seperti ini misalnya. Nah, ini ada ya dan tidak misal. Ya dan tidak. Di sini ada apa yang harus diobservasi, ini apa yang harus diobservasi gitu misalnya. Nah, kita berikan dalam format PDF misalnya. Nah, Bunda bisa screenshot misal. Screenshot kemudian checklistnya pas mau dikirim melalui WhatsApp. Misalnya dia Bunda beri tanda checklist, tidak beri tanda checklist, ya tanda checklist. Jadi memang tidak perlu di-print. Hal seperti ini bisa menjadi data untuk wali kelas gitu. Dan diterima datanya sah seperti ini jika memang tidak mau ngeprint gitu. Tidak di print maksudnya, di observasinya bisa seperti ini caranya. Jadi di screenshot dulu lembar observasinya, kemudian pas mau dikirim itu bisa diedit dulu di WhatsApp mana yang mau di checklist, mana yang tidak di checklist. Dan sekarang pun kami lembar observasi sudah dialihkan juga ke dalam bentuk Google Form, jadi lebih ramah lingkungan lagi gitu. Tidak memenuhkan memori guru tapi sudah terekap secara otomatis di Google Form. Nanti linknya akan disediakan oleh guru. Seperti itu untuk misalnya lembar observasi. Jadi untuk modul dan untuk lembar observasi memang tidak ada kewajiban untuk dicetak gitu. Tapi kalau misalnya merasa kesulitan membaca di handphone, monggo disesuaikan kebutuhannya dengan di rumah. Seperti itu Bunda. Ya, Pak Rashid, kita masih punya waktu sekitar 1 menit nih ya untuk mengejar untuk jadwal berikutnya di rapat sesi kedua. Ada 2 pertanyaan nih Pak Rashid. Apakah ada daftar buku tes untuk kegiatan belajar mengajar siswa dari grup HS ini yang bertanya, Bunda Halid. Terus ada juga yang ini, Pak Rashid, ada tambahan uang karena selama 1 tahun 500 tambah 125.000. Begitu ya Pak Rashid, di kolom chat ya Pak Rashid ya. Mungkin cukup ya 2 pertanyaan lagi, kita akan selesai di jam 9 kali ya Pak Rashid, silakan. Iya, kedepannya bisa rutin chat ke saya. Mohon maaf beberapa hari ini memang agak slow respon karena ada beberapa orang tua murid yang ke sekolah untuk menyampaikan problematikanya, kemudian ada juga yang mau mendaftar, jadi memang agak padat di pekan-pekan ini. Nah, untuk ada daftar buku teks untuk KBM siswa, Pak. Nah, untuk buku teks sebenarnya kami tidak membatasi, gitu. Jadi teksnya bisa Bunda cari secara mandiri di internet. Kami berikan panduannya. Ketika memang itu buku teks buku teks itu buku teks diusahakan bukan cerita-cerita yang fiksi, apalagi yang misalnya hewan berbicara gitu. Itu usahakan hindari hal-hal seperti itu. Buku teksnya lebih ke kegiatan sehari-hari anak-anak. Jadi misalnya tentang aku bisa menahan marah, aku bisa toilet training mandiri, aku bisa makan sendiri, aku bisa puasa 1 hari full. Hal-hal yang bersifat kemandirian hidup,
hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu bisa dibacakan ke anak-anak. Tapi kalau misalnya sudah dongeng dan dongengnya itu hewan berbicara, itu kita hindari seperti itu untuk teks untuk KBM. Nah, selanjutnya insya Allah guru juga akan menyediakan paling lembar kerja siswa, Bunda. Setelah kita menyampaikan konsep melalui modul dan melalui Zoom, gitu, nanti akan ada lembar kerja siswa, itu silakan bisa diisi sesuai panduan. Nah, untuk Bunda Kevin, terima kasih pertanyaannya. Sementara yang dibayarkan itu yang 500.000 beserta semester 1 dulu, Bun. Itu karena kita belum tahu semester 2 apakah nominalnya sama, apakah kegiatannya sama, gitu. Kita masih menunggu perkembangan dari pemerintah daerah terkait pandemik saat ini, gitu. Jadi yang saat ini dibayarkan 500.000 plus 125.000 dulu semester 1. Gitu. Semester 2-nya jangan dulu dibayarkan karena belum muncul nominal, muncul besaran dan kebutuhan. Seperti itu, Bunda. Semoga cukup. Semoga cukup. Jika misalnya memang kurang bisa bisa chat ke saya gitu. Tapi tadi mohon maaf kalau misalnya agak slow respon gitu. Karena banyak hal yang perlu di manage dulu di sekolah. Jadi pertama bisa ke guru kelasnya dulu kalau ada pertanyaan. Nanti guru kelas bisa konsultasi ke saya secara langsung. Ya, monggo Bu Wita, dikembalikan ke Bu Wita. Ya, baik Pak Rashid, terima kasih atas paparannya untuk rapat agenda pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Ayah dan Bunda dapat memahami situasi saat ini karena pandemi belum berakhir ya Pak Rashid ya. Mudah-mudahan kita bisa fokus untuk pembelajaran tatap muka ke depannya. Baik Ayah Bunda, mungkin ada pertanyaan atau pendapat yang belum tersampaikan, mangga di chat ke Pak Rashid atau ke wali kelas. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi dan bersilaturahim kembali. Baiklah Ayah Bunda, karena kita akan ada sesi berikutnya untuk kelas 3, 4, dan 5 ya Pak Rashid ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah mengikuti agenda rapat hari ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dari Pak Rashid atau dari saya yang membawakan acara. Baiklah, kita tutup acara rapat ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, terima kasih Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya, Rashid semua. hatur nuhun, Kasadayana. Bu Wita, terima kasih. Semuanya insya Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak, jazakallahu khairan kasiran. Ya, Hatur nuhun afwan Pak Mbak ya. Rashid dan Bu Wita. Izin live ya. Mangga Assalamualaikum. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kasadayana. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ade di end meeting.